Hari itu di Solo, Jawa Tengah. Saya berobat ke dokter yang paling ternama di kota ini. Dr. Lo Xiaoqing. Dr. Lo terkenal bukan hanya karena keahliannya mengobati orang sakit. Selama 46 tahun praktik sebagai dokter, ia tidak pernah memasang tarif kepada pasien-pasiennya. Tutup Indonesia. Tutup dulu. Dokter, terima kasih banyak ya. Ini suaranya sudah kembali sedikit demi sedikit. Oh, iya. Tadi diperiksa dokter. Ya, terima kasih kembali. Sejak mulai praktik memang sudah tidak memasang tarif, Dok. Ya, itu memang sudah mulai dulu tujuannya demikian ya. Aktivitas Dr. Lo terbilang padat untuk usianya yang menginjak 80 tahun. Pagi hari ia praktik di rumahnya. Ini tablet ini untuk dihisap ya. Iya. Siang harinya, ia melanjutkan praktik di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Pada sore hari, ia pulang ke rumah bukan untuk beristirahat, tapi kembali praktik karena Dr. Lo hanya mau libur pada hari Minggu. Kamu batuk aja nunggu 3 minggu, nunggu apa? Dalam sehari, berapa pasien, dokter? Rata-rata kalau sekarang antara minimum 60 sampai maksimum 90 sampai 100 lah gitu. Wow, dalam sehari. Pagi sore ya. Apalagi kalau sama rumah sakit lebih mungkin ya. Lalu dari sebanyak itu, berapa kira-kira yang bayar dan tidak membayar? Pernah saya adakan semacam hitung-hitungan gitu ya, cuma untuk kepentingan pribadi bukan apa. Kira-kira 40% yang bayar. 40% saja yang bayar. Jadi di antara dari 10, 4 orang bayar, 6 enggak. Dr. Lo tak hanya membebaskan biaya kepada pasien yang memeriksakan diri ke rumahnya, tapi juga pasiennya di rumah sakit. Telat maem. Nggih. Wonten umbul kita ini. Yang pertama apa, Bu? Dadak biaya, Pak. Ya? Dadak biaya. Ini dibayari anu nih. Apa majikan nih? Jangan pakai buatan usaha mau tetap pakai siswa ini. Bagi Dr. Lo, uang bukan ukuran bagi seorang dokter untuk peduli pada kesehatan pasiennya. Uang juga bukanlah ukuran untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Supaya orang ini bisa tertolong lah. Kamu ngirim pasien atas nama Angelia ya? Iya. Ya wis kaya DSS ono jadi langsung di infus nanti ya. Sediakan infus RLD 40 tetes per menit ya. Wis pokoknya tanpa kamar dia harus diterima dulu, itu pokoknya itu urusan saya ya. Tapi pokoknya diterima, jangan ditolak ya. Itu kalau ditolak nanti saya marah ya. Harus diterima dulu ya. Angelia 10 tahun ya. Kasih oksigen ya. Ya. Ini sekarang sudah disediakan di sana, kamu ke sana. Kalau kamu mampir-mampir terlambat nanti kasihan anakmu ya. Kalau kamu milih rumah sakit yang kecil-kecil ya nanti masang infusnya aja nggak bisa. Udah tinggal sana. Udah tinggal. Apa? Dengan biaya. Oh, kamu masih tanya biaya itu gimana? Ya, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Iya. Cepet dibokong untuk anak itu kan. Ini sekali, Mbak. Aku nggak tahu kalau kena ini, Mbak. Ayo, cepetan ke rumah sakit. Gitu. Coba.
Menurut Mbak, dokter Lo itu orangnya kayak apa? Baik, tegas. Terus bantu orang-orang yang nggak mampu. Oh gitu. Pernah dimarahin nggak? Pernah. Pernah dimarahin. Iya. Kenapa? Dulu pas waktu apa tuh sakit sariawan, kan nggak boleh makan pedas. Iya. Itu dimarahin, kenapa itu ngeyel makan pedas terus gitu. Oh, gitu. Nggak boleh kan. Ibu Dewi Kurniawati. Dewi adalah salah satu pasien dokter Lo yang ditanggung biaya pengobatannya. Sehari-hari ia bekerja sebagai penjual minuman ringan di rumah sakit Kasih Ibu. Ditunggu nanti tak panggil ya. Dan sos ya Mbak ya. Dokter Lo ya. Cara nebus obatnya gampang, Gampang. tinggal ke apotek begitu. Biasanya sudah dikasih resep, disuruh kopi satu ya, terus dimasukin ke apotek. Oh gitu. Nanti Udah, tinggal gitu tanda aja. tangan. Gitu aja? Tanda tangan terus suruh ambil ke apotek. Oh udah. Jadi pulang nggak bayar dokter, nggak bayar obat. Enggak, cuma tanda tangan aja. Nona Dewi ya Mbak ya. Alamatnya di mana? Kosanan Tegal Harjo ya. Dari Dansos Dokter Lo ya. Tak parafnya. Pasien tak mampu seperti Dewi memang tak perlu pusing memikirkan harga obat karena dokter Lo lah yang membayarnya. Seperti yang diceritakan Dwi Astuti, apoteker yang telah bekerja bersama dokter Lo selama 23 tahun. Resep beliau itu dikumpulkan gitu kan, tagihannya nanti sebulan berapa, nagihnya sama beliau. Iya, nagihnya ke dokter Lo. Jadi pasien-pasien mengambil obat itu tanda tangan saja. Tuh, kemudian kami kumpulkan tagihannya, nanti setiap bulan kami tagihkan kepada beliau. Jadi tidak hanya prakteknya atau konsultasinya saja yang tidak dipasang tarif, tetapi obatnya pun gratis gitu. Iya, betul. Obatnya gratis. Kalau memang itu perlu obat gratis, beliau tidak segan-segan memberikan obat gratis. Berbagai tagihan itu dibayar dokter Lo dengan uang pribadi dan bantuan dari sejumlah donatur. Ia menyebutnya rekening dana sosial. Orang donatur saya yang paling besar itu kebetulan seorang teman, bukan dokter. Dia tahu cara kerja saya, dia memberi donasi secara sukarela. Sampai dengan hari ini tetap mungkin sudah 25 tahun ada. Oh, Memberi donatur, memberi donasi tanpa mau disebut namanya. Seorang Muslim, seorang pribumi, saya seorang keturunan Chinese. Tapi hubungan kita tuh baik sebagai teman. Sampai dengan hari ini masih jadi donatur saya yang terbesar. Tapi kalau yang di rumah sakit, yang maksudnya kalau pasien mau masuk rumah sakit apa itu ini rumahnya ini. 8 juta. Selama ini tidak pernah ada kesulitan dalam melunasi tagihan obat. Saya? Iya. Enggak. Nggak pernah. Nggak ada problem. Ya pokoknya suatu ketika mungkin saya tidak ada dana, yaitu tidak ada dana sosial itu kosong ya katakan, ya dari uang saya sendiri. Tapi sampai dengan hari ini kayaknya ya pernah beberapa kali tapi tidak terlalu besar gitu. Apa yang dokter Lo lakukan sejak 46 tahun lalu hingga kini tak terlepas dari pesan almarhum ayahnya. Pesan yang menjadi prinsip dokter Lo dalam menjalani profesinya. Sebetulnya inspirasi itu datang dari orang tua. Waktu saya lulus SMA, saya pamit mau sekolah kedokteran. Ya. Diberi izin, ada tambahan pesan bahwa kalau mau jadi dokter jangan cari duit. Kalau mau cari duit jadilah pedagang gitu. Itu almarhum ayah memang bilang gitu. Jadi prinsip dokter adalah tidak mencari uang dari profesi dokter, begitu ya? Nah, jadi prinsipnya tuh kalau orang mau memberi ya silakan, tidak diberi tidak apa-apa. Keteguhan dokter Lo menjalankan prinsipnya tak terlepas dari peran sang istri, Kan Mai Kui. Lalu waktu dokter mau menikah dengan ibu, dokter bilang, dokter sudah mewanti-wanti begitu, jangan takut hidup susah kalau sama saya. Benar seperti itu, Dok? Sebagai dokter jangan mengharapkan saya ini dokter yang kaya, jangan. Tapi untuk mati kelaparan pasti tidak mungkin. Itu bisa nih ya. Apakah ada perasaan takut atau khawatir begitu melihat dokter Lo tidak memasang tarif kepada pasien-pasiennya? Ya tetap ada perasaan. Karena
menjanjikan apa-apa. Dokter kan tidak menjanjikan apa, tapi ya hidup. Tapi bisa hidup gitu loh. Ya, Iya. tidak bisa makan. Ya baru cuma bisa gitu loh. Ya enggak. Dapatnya tuh tiap hari tuh ya cukup gitu. Oh, oke. Ya, bagi saya tuh ya cukup gitu untuk saya menuntut apa lagi. Iya dong. Jadi bentuk dukungan ibu adalah dengan tidak menuntut apa-apa begitu ya? Iya. Dengan begitu tuh ya malah ya tidak tahu gimana tuh. Mengalir saja begitu ya? Iya. Tokoh panutan Dr. Lo adalah Dr. Un Bun Ing, yang namanya telah diabadikan menjadi sebuah rumah sakit di Solo. Seorang dokter asal Solo yang tak pernah membeda-bedakan latar belakang maupun kondisi ekonomi pasien. Bagaimana dokter bisa hidup cukup, tidak berkekurangan dengan sistem pembayaran seperti itu, Dok? Hanya 40% loh yang bayar. Ya tadi kan ada orang yang 40% kan bayar. Bayar itu kan mungkin kadang ada juga yang bayar di atas rata-rata. Yang seharusnya begitu ya? Ya itu kan itu semacam subsidi silang gitu ya. Oh begitu. Nah, di samping itu juga jangan lupa bahwa kita sebagai dokter, apalagi yang dokter zaman kuno, itu di sampingnya uang itu banyak orang yang kasih makanan, ya, kasih beras. Ini coba, jadi maksud saya itu ini mau saya kasih contohkan yang ini itu kan menutup yang tadi itu. ya ini sebagai contoh kan, ya, sebagai seorang dokter umum tarif kan nggak mungkin 100. Kan nggak di Solo, tinggal Solo ya kalau lain dokter umum 30 kalau aku nggak tahu ya, paling 40 mungkin ya, ini dikasih 100 sebagai contoh aja kan. Ketulusan adalah alasan sang dokter dicintai warga Solo, membuat mereka sukarela membentengi rumah sang dokter ketika kerusuhan Mei berimbas ke Solo tahun 98 lalu. Pahlawan kaum papa yang menginspirasi mereka. Iya, anak saya kan dulu kalau kecil kalau sakit saya bawa ke beliau itu. Saya kenalkan beliau ini dokter yang terpuji itu kan. Baik perhatian sama pasiennya. Kemudian satu kali pernah beliau tuh dimuat di Harian Nasional itu. Kemudian dipotong sama anak saya tulisan itu. Jadi clipping gitu ya? Clipping betul benar. Ditaruh di ruang belajarnya. Ketika membaca artikel itu anak saya mengatakan ingin sekali seperti beliau. Saya katakan iya beliau memang sangat baik, jadilah dokter yang baik kelak seperti beliau, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah anak saya juga meniru jejak beliau, ini masuk di kedokteran. Oh begitu, Ya. karena ingin meniru apa yang dokter lo lakukan. Betul, apa gitu ya? yang beliau lakukan. Bagaimana jika banyak dokter di Indonesia yang punya niat seperti dokter begitu, yang tidak mau memasang tarif, yang memang ingin mengabdikan dirinya untuk profesi. Bagaimana kalau mereka takut kekurangan, kalau misalnya tidak dibayar prakteknya? Kesulitan itu pasti ada. Dalam prakteknya kita tidak perlu takut. Seorang dokter nggak pernah sampai mati kelaparan, pasti itu. Itu saya tuh pengalaman saya banyak ya. Waktu saya hidup di daerah Gunung Kidul apa itu, kan saya nggak pernah dapat uang dari mereka. Kita mengobati atau apa nggak pernah dapat uang, tapi makanan dapat. Mau kemana, mau nginep di desa manapun pasti dikasih makan. Dokter sendiri juga tidak pernah takut kekurangan. Nah, belum pernah saya takut. Walaupun banyak yang tidak bayar begitu. Enggak. Sampai dengan hari pengalaman saya lebih dari cukup ya. Di usianya yang senja, hanya tongkat yang membuat Dr. Lo berbeda. Namamu sama? Yang keras tuh? Angelia ya. Sekolahmu kelas berapa? Iya, pintar ya. Udah sembuh ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Ya. Ia masih menjalankan pesan sang ayah. Tugas seorang dokter hanya satu dan sangat mulia, yakni menyelamatkan nyawa manusia. Ini mulainya panas 2 hari, Pak. 3 hari ini tuh, Dok. Jangan
9.3 saya nggak mau tahu 3 hari kalau berapa, mulainya hari apa? Senin sore. Hah? Senin sore. Senin ini Jumat kok 3 hari itu menghitung dari SD mana kamu dulu? Hah? Ini anaknya siapa? Anak saya. Masa punya anak? Ini anak nomor berapa? Nomor 3. Masih punya adik berapa? 1. 4 anak. Kalau caranya merawat gimana? Berat badannya berapa? 15 sih. 20 deh. Itu ada timbangan, ditimbang jangan ngawur ya. Sampai kapan dok? Dokter akan terus berpraktek tanpa memasang tarif? Selama saya masih bisa kerja dan selama saya masih merasa sanggup, terutama pikirannya. Selama saya masih bisa berpikir yang dengan benar, saya masih mau kerja.